Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak semua, gimana kabarnya nak? Bapak berharap semuanya baik-baik saja. Baiklah anak-anak bapak semua, sebelum belajar, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah PPKN dan SBDP. Kompetensi dasar dari PPKN yaitu 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kompetensi dasar SBDP 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah. 4.3 menampilkan tari kreasi daerah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Yang ketiga, setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, dan agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Sekarang, ayo mengamati. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Bacalah teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Hasnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger
yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditujukan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Dan silakan dibuat pada kolom berikut. Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut. Apa perbedaan yang ada? Bagaimana menyikapinya? Apa manfaat hidup rukun? Ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun, sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, dan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Silakan kamu buat pengalamanmu pada kolom berikut. Ayo berkreasi. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Sekarang, bacalah teks berikut dalam hati. Nah, sekarang diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana melakukan tari lego-lego. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Pola lantai vertikal lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh pola lantai vertikal yaitu tari Yospan dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, sekarang temukan berbagai tari daerahmu. Sebutkan pola lantai tariannya. Jawabanmu silakan masukkan pada kolom berikut. Setelah itu, praktikkan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tuliskan langkah-langkahnya. Kamu bisa menambah gambar pola lantai tersebut. Jawabanmu silakan masukkan pada kolom berikut. Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah.
Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tari yang indah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bapak sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.